Sobat Aksi, sekarang kita sedang berada di Alam Santosa Ekowisata Budaya Pasir Impun, Kabupaten Bandung. Kita sekarang akan membicarakan atau akan memperbincangkan tentang analisa Pilgub Jabar 2018. Nah, sekarang di sini sudah ada Kang Hari. Selamat malam Kang Hari. Selamat malam dan Sampurasun. Rampes. Kang Eka, selamat malam Sampurasun. Rampes. Iya. Ya. Selamat malam. Kang Eka ini pernah di Ketua Komisi 2 DPR RI. Malang melintang di PDI Perjuangan lama sekali ya. Ya. Pernah juga Ketua DPRD Jawa Barat. Ya. Kemudian membidangi pemilihan umum. Pemilihan umum di Pilpres, Pileg ya. Tahun 2009. Ya. 2009. Nah, gimana nih? Jadi Malang melintang. Kita akan kroyok ini sekarang malam Ya. ini ya. Dirempuk gue dirempuk. Orang rempuk-rempuknya, Rempuk jukung analisa Pilgub Jabar ya Pak Hari. Jabar. Ya. Kang, itu Coba, ya, Kang Hari. kita tahu Akang itu juga akan menjadi salah satu kira-kira mungkin ya pemain di Pilgub Jabar 2018 yang bersamaan dengan 16 pilkada yang terjadi pada saat itu ya. Ya. Jadi, Pilkada serentak. Pilkada serentak 16 kota kabupaten di Jabar. Nah, analisa Akang ke depan itu seperti apa ini? Kira-kira akan jadi apa begitu? Atau punya A, punya B, menjadi C, menjadi D, menjadi X, menjadi Y. Silahkan. Kang gimana? Ya, terima kasih, selamat malam ya. Saya kira hal yang sangat wajar sebab memang sudah menjadi sebuah stigma para elit politik atau politisi di negeri ini bahwa ada semacam sebuah pemahaman bahwa siapa yang menguasai Jawa Barat itu adalah menguasai Indonesia ya. Walaupun ketika Pilpres kemarin Pak Jokowi kalah ya, dan jauh kalahnya tetap jadi presiden dan Pak Prabowo yang menang di Jawa Barat, dan itu sangat bedanya sangat luar biasa. Tetapi saya kira ada satu hal yang tentu seiring dengan sebuah dinamika kepolitikan nasional kita, memang Pilgub di Jawa Barat nanti kita akan memasuki sebuah mekanisme yang tentu selalu ada dinamika ya, dan ini satu kelebihan Pak Hari kalau saya apa itu? Ya, di Indonesia satu-satunya negara kalau mau pemilu selalu membuat undang-undang. Iya. Undang-undangnya selalu baru. Ya, selalu baru. Nah, ini juga, dan sekarang belum final nih ya. saya kira sebab memang kita masih digodok gitu. Ya, belum untuk pilkadanya, untuk pilgubnya mungkin sudah final ya. Tetapi kan 1 tahun kemudian kita akan memasuki pilpres ya, atau juga pileg yang undang-undangnya sedang diperbincangkan dan konon kabarnya ini akan disatukan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden atau partai yang menjadi peserta pemilu harus menyebutkan calon presiden ya. Dan ada lagi sekarang peserta pemilunya bertambah juga gitu kan. Seperti ya beberapa partai ya yang sedang digodok dan akan memasuki verifikasi. Jadi dinamikanya cukup luar biasa. Ya, ini Indonesia adalah salah satu dari 3 negara yang terbesar dalam melakukan demokrasi di dunia ya, setelah Amerika, India dan sebagainya begitu. Dan Indonesia, nah ini keruwetannya adalah keruwetan ya kita rasakan sekarang. Ya, saya kira kalau kita sudah berkonsekuensi terhadap sebuah kesepakatan nasional kita, sebab undang-undang memang akhirnya sudah sejak tahun 2004 ada yang disebut pemilihan langsung itu ya. Sebab kalau dulu di era zaman Bung Karno atau sampai zaman Pak Harto ya, bahkan di awal reformasi kan kita masih pemilihan presiden atau gubernur atau bupati wali kota itu kan lewat oleh DPR, oleh parlemen lah katakan. Tapi sejak 2004 ketika Ibu Mega sebagai presiden juga menyetujui ya, jadi pemilihan langsung yang tentu tanda kutip bahwa apakah juga dengan pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat langsung artinya menghasilkan pemimpin yang
yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Ini juga bagian Masih dari kita pertanyakan ya. lah, kita Nah, proses. tapi lepas dari itu, saya kira bahwa di Jawa Barat pada realitasnya kita melihat sebuah dinamika, dan saya kira satu provinsi besar yang jumlah penduduknya besar, lalu pemilihnya terbanyak, dan ini ada 20% suara nasional, berarti ada di Jawa Barat. Iya. Tetapi realitas politiknya memang begitu sangat dinamis ya. Dinamis bisa kita lihat dari sisi kepartaian misalnya, bahwa pemenang pemilunya selalu berubah. Berubah-ubah ya. Kita lihat tahun 99. Iya. Kebetulan waktu itu saya adalah panglima perang ya, reformasi Ya. di PDI Perjuangan. Secara signifikan PDI Perjuangan memenangkan pemilu. Iya, iya. Tetapi memasuki 5 tahun kemudian 2004 sudah berubah lagi. Demokrat. Bukan, Apa? Golkar. Golkar ya, Golkar dulu. Golkar Padahal dulu. bagaimana tahun 99 Golkar Ya, Golkar. disudutkan ya, sedemikian rupa. Lalu 2009 berubah lagi. Sudah bukan lagi Golkar, tapi waktu itu Demokrat yang menang. ya, Demokrat, dan sangat luar biasa kemenangan Demokrat. Ya. Bahkan Pak SBY pun waktu akan mencalonkan presiden dengan Pak Budiono waktu itu tidak ada hubungan, dan tidak ada hubungan yang terlalu begitu kental dengan Jawa Barat, tapi mengambil posisi mendeklarasikan diri di Saboga ya, di kota Bandung. Jadi Fenomenal gitu. saya kira itu juga sebuah realitas yang harus kita lihat. Nah, dan 2014 kembali lagi, bukan lagi Demokrat, tetapi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Itu juga bagian dari hal yang saya kira harus dicatat baik. Nah, Berarti di Jawa Barat ini nah, termasuk gubernurnya, Kang Oseng, Iya. bahwa gubernurnya aneh juga. Justru waktu PDI Perjuangan pemenang pemilu dan menguasai parlemen, yang jadi kan bukan yang diusung oleh PDIP. Iya. iya. Waktu itu Kang Dani ya, Iya, waktu itu kan diusung oleh Golkar. Golkar. Dan bahkan ada satu fraksi yang tidak memberikan suara begitu ya. Lalu pemilu awal yang dipilih langsung, waktu itu langsung melibatkan masyarakat ya. Ternyata juga hasilnya saya kira sangat mengejutkan, bahkan yang tidak dihitung, tidak diprediksi. Di situ ada Kang Agung Gumelar menjadi peserta pemilu tahun Ya, 2008. sama Pak Numan ya. Pak Numan mantan wakil gubernur ya. Lalu kemudian Kang Dani berpasangan dengan Pak siapa? Iwan. Dengan Pak Iwan Sulanjana, Sulanjana. mantan panglima, Panglima. dan waktu itu gubernur kan Pak Dani. Iya. Yang menang di luar hitungan anggota DPRD dari Jakarta. Yang pada saat itu Nah. belum begitu dikenal di Jawa Barat ya. Ya, saya tanya kepada masyarakat apa sih gitu. Aduh, Jadi- Kang, katanya kerlieur lah katanya. kerlieur jadi pusing cenah. Aya nu eta nu sok jualan bodrek. Kang Dede Yusuf cenanya sok jualan bodrek. Geus lah eta nu sugana jadi cager liurnya. Ternyata tidak juga kan, tidak membuat pening berhenti ya. Tambah Bahkan pening. Ini sebuah dinamika, dan 2013 saya kira sungguh mengejutkan juga ya, bahwa ternyata apa yang diprediksi waktu itu Kang Dede Yusuf begitu bagus elektabilitasnya, lalu hasil surveinya selalu di atas, hasilnya ternyata tidak demikian, justru muncul aneh-aneh lagi. Itu yang siapa, Kang Hari? Nagabonar. Bonar. Bukan, yang suka badaknya Oh iya, itu, Nagabonar. yang tidak ada hubungan dengan kejawa baratan dan kesejarahannya. Jadi itulah sebuah realitas ya, menurut saya, secara politis gitu, bahwa memang Jawa Barat memiliki sebuah Banyak kejutan gitu ya. Sangat dinamis berarti ya. termasuk di Dinamis, DPD ya, di DPD. Coba di DPD-nya. Zaman saya ketua DPRD dulu di awal reformasi, ketika memilih kita perhitungkan benar. Oh, siapa yang akan menjadi senator kita? Sudah Pak Ginanjar mewakili ketokohan, bukan Pak UU, Pak Solihin Pak GP. Solihin GP. Oh iya dulu. Iya. Oh, mewakili ketokohan. Lalu ada tokoh pedagang Pak Hade Sutisno, ya. tokoh ulama waktu itu Pak Sarip Habib begitu ya. Lalu Pak Surya profesor dari tokoh pendidikan. Begitu kita sangat. Nah, sekarang ya maaf ya, bukan berarti ini, tapi realitasnya kan kita aneh. Lah, kalir dewe Kang cenah.
Saya nusuk make topi deng-deng. Oni. Oni. Kunaon ada bodor cenanya sana. Oni sama Dan Pak Aceng Fikri. Oh, ada artis segala dari Garut begitu. Artis Kenapa? itu tuh. Ya artis kan dulu terkenal sekali Kang Aceng. Artis Garut. Jadi saya bilang apa ini gitu? Kenapa kok itu yang dipilih? Sena bodor. Parlemen bobodoran ini saya bodor. Nah, seperti gurau, tapi saya menangkapnya mungkin itu sebuah dinamika. Iya. Ayo orang Sunda mah lamun ngambek teh. Yang saya tahu kan teu kudu amok-amokan babaledogan terus ajol-ajolan ka jalan bawa poster udah Ngamakna kitu awal pilih ieu we lah. geus lah. Daripada asup ka TPS mending melak sampel we. Itu juga nah itu juga bisa kita lihat di tingkat partisipasi. Coba bayangkan evaluasi saya di Pilgub 2013 ya maaf ya. Itu tingkat partisipasinya rendah. Berapa waktu itu? DPT-nya 32 ya. Juta. 32 juta. Tapi suara sahnya hanya 20. Sekitar Kemana yang 12? Nah itu yang 12. Itu yang perlu kita pertanyakan. Misteri. Ya, kan Misterius. kategorinya memang Misterius yang 12 juta. Misterius. padahal C1-nya pasti dibuat sejumlah itu. Lalu kertas suara juga dibuat itu. Dan memang di lapangannya seperti itu. Pengalaman saya 2008 juga, aduh Pak, abis mah punten mau ngiring ke TPS. Gunaon, tegaduh undangan. Loh, Iya. saya bilang, kan tidak harus undangan, tidak harus Diterima. ya tidak harus menjadi syarat untuk memilih. Langsung Tapi kan. masyarakat kan punya asumsinya seperti itu. Nah itu juga dihitung-hitung. Oh ini mah pemilihnya si Anu, Jangan dikasih undangan. Supaya tidak datang jangan dikasih undangan lah. Jadi maksud saya, Kang Hari 12 juta itu layak untuk dipertanyakan. Iya, Ya. itu Layak untuk dipertanyakan apakah betul memang tidak datang ke TPS, Atau memang ada rusak, perlakuan khusus. atau memang ya udahlah macam-macam. Itu mah nanti Kang Yayat yang tahu, dan Iya, itu masyarakat ketua boleh KPU itu mengontrol. Ya kita tanya nanti. Nah, Tapi yang sangat luar biasa ya sampai 12 juta tadi. itu bukan Nah oleh karena sedikit, itu saya kira hal-hal yang tadi ya tentang dinamika tadi menjadi sebuah persoalan tersendiri, dan tentu apalagi besok Iya. menurut saya akan terjadi apa itu pada besok itu Iya. 2018. 2018 itu akan Kalau seperti saya- apa nih Pilgub Jabar itu nih? Dari Menurut carut Kang Eka marut nih ya. yang sudah ada gitu. kalau saya begini ya melihatnya, pertama bahwa PDI Perjuangan saya kira sebagai pemenang pemilu merasa berhak dan wajar menurut saya kalau memang ingin tampil dan menjagokan jagonya gitu ya untuk jadi gubernur di Jawa Barat, sebab memang realitasnya Udah punya kursinya juga. dan itu mencukupi, syarat ya 20% dan 20%. PDI Perjuangan sudah memenuhi. Iya. Kalau apalagi kalau di koalisi pendukungan terhadap Jokowi-nya dipertahankan kepada presiden waktu itu kan ada Hanura, ada Nasdem, itu sudah berarti ada 28 ya. Udah lebih dari cukup. Tapi ya, dari- satu hal juga ya wajar juga Kang Hari, Kang Aher kan Ya, masih ingin. menyelamatkan. Oh gitu. Tidak bisa Kang Ahernya mau udah 2 periode kok. Ya. Udah Oh, 2 Kang kali. Aher berarti Kang Aher akan mencalonkan lagi Katanya kadernya maksudnya. kadernya Ya, Kang Aher kan Katanya. nggak bisa udah 2 kali. Ya kalau saya kira ya tidak musim lah dinasti ya, tetapi boleh-boleh saja. Dan ada elok dan tidak elok atau apa itu? saya nggak suka ya politik dinasti, dan seperti orang tidak ada yang lebih baik lalu ada prestasi yang terukurnya seperti apa. Tetapi itu hak-hak beliau lah. Tetapi maksud saya bahwa dari kalkulasi politik bahwa Pak Aher untuk bagaimana bisa mengamankan apa yang pernah menjadi kebijakannya, lalu punya satu keinginan politik untuk bagaimana itu dijaga, ya saya kira hal yang lumrah juga. Wajar. Lalu ketiga saya kira Golkar ya, yang selalu punya tradisi berkuasa dan sangat elastis, sangat rasional, sangat fleksibel ya, walaupun memang punya jagonya agak sedikit kontroversi sedikit ya. Sedikit. Menurut saya artinya memang di luar dugaan kalau kemudian Golkar dipimpin oleh Kang Deddy yang menurut saya tidak terlalu tulen-tulen amat jadi
kader Golkarnya. Sebab saya ingat waktu masuk awal dia wakil bupati kan dulu pakai kendaraannya PDI juga sama Kang Lili Hambali ya di Purwakarta. Jadi tetapi lah itu mau urusan mereka ya. Tetapi maksud saya bahwa Golkar di sini lebih dewasa secara politik dan memiliki network yang sangat bagus, mesin politik Masih birokrasinya jalan, juga saya melihat masih berjalan, ya pasti akan tetap ya. sedemikian rupa untuk menjagokan kadernya ya. Ya. Entah siapa, ya itu mah urusan internal Golkar. Golkar, ya. Ada yang di luar hitungan kita tentu, dan mungkin itu akan menjadi sebuah tanda tanya buat kita. Ya. Bola liar Ya. seperti ya maaf ya Demokrat yang mungkin sedang Cari-cari. mencari juga celah, lalu belum tentu juga Hanura Gerindra Ya. belum tentu juga satu paket seperti Jakarta. Dia sangat dinamis melihat sebuah realitas di Jawa Barat, dan itu dimungkinkan untuk ada sebuah koalisi ya. Sebab secara ideologi dan platformnya saya kira tidak terlalu berbeda di antara. Jadi intinya akan lebih seru begitu ke Saya kira depannya. dinamis. Minimalnya ada 3 paket kemungkinannya. Ada 3 pasangan, bahkan mungkin bisa 4. Apalagi kalau ada yang berani independen ya. Dan ini akan sangat dinamis. Dan menurut saya independen pun di sini mendapat peluang. Apalagi kalau tokohnya yang memang memiliki sebuah integritas yang baik ya. Sebab terbukti Jawa Barat telah menunjukkan satu-satunya di Indonesia yang mengawali berhasilnya pilkada pemilihan langsung independen itu Kota Garut. Kabupaten Garut. Dan itu sudah terbukti. Kemudian kemarin yang kedua Kabupaten Bandung ya. Kang Dadang Nasir juga kan walaupun dia kader Golkar tapi waktu daftarnya pakai independen. Jadi sangat dimungkinkan ada juga peluang dan ya kalau menurut saya memilih juga itu ya. Oh, akan jadi akan mengarah ke sana. Kalau ada yang berani menemani ini pada bulan Juni Juni. Bukan berarti saya milih independen, tetapi kita coba maju tanpa sebuah atribut soal nanti bahwa ada partai yang menilai lalu menganggap bahwa ya ini pantas dan ada platform maupun ada gagasan yang sama. Saya kira ini sebab substansinya bukan di situ. Ini kan tadi mengawali sebuah pembicaraan tentang realitas supaya masyarakat juga bisa melihat tentang konstelasi tadi. Nah, tapi hal yang esensi bagi saya bukan persoalan itu, adalah bagaimana ke depan bahwa Jawa Barat memiliki kepemimpinan pemerintahan yang sekaligus pemimpin rakyat yang baik, yang diproses secara demokratis ya, apakah itu melalui kepartaian atau apa itu dia tanpa kepartaian, tetapi substansinya perlu ada lahir seorang pemimpin yang betul-betul mendapat respon baik dari masyarakat. Nah, itu jadi sudah pada tahap itu ya. Kakak legowo lah di sini sebagai dulu pemain di partai, tapi sekarang masih parkir atau apa ini Kang ini itu? Atau apa istilahnya ini? Jadi begini, ada sebuah kondisi ya, ada sebuah kondisi dan juga memang ada diingatkan digeing lah begitu. Cik selaing teh cenah masing rada buraong oge ari ngurus rakyat masuk bener disuruh sesepuh buraong teh buraong politik mungkin kalau itu kan dia tapi ari ngurus rakyat mah sok rada bener cik atuh cenah coba beberes lah kira-kira. Bah, memang dalam hal itu saya melihat 3 hal yang pokok ya Pak Hari. Jadi ini yang yang menjadi sebuah motivasi dan kemudian menjadi sebuah pengilhaman mendasar yang sebetulnya saya sudah merasa ya udah pilihan di budaya, pilihan di lingkungan lebih enjoy dan lebih bebas, lalu saya bisa komunikasi dengan semua pihak ya. Tetapi ada hal yang memang tadi digeing gitu, lalu saya juga mencoba untuk menangkap
atas dasar kesamaan pandangan itu ada tiga hal setidaknya. Pertama yang berkaitan dengan begitu hebatnya kerusakan lingkungan Jawa Barat. Itu yang perlu Itu diperhatikan, ya, sebab banjir di mana-mana, banjir. lalu kekeringan kalau musim kemarau, sudah susah air bersih, sungai kayak begitu keadaannya, pantai juga seperti itu. Yang kedua, terjadinya dehumanisasi. Ya kita lihat keprihatinan. Orang Sunda terlinkir, orang Jawa Barat mah ya Somea HDK mah lalu akur jeung dulur. Sili asih, sili asa, sili asuh. Nah, ieu mah jadi tawuran. Terus geng motor lalu di kampung Intoleransi. waduh. Jelema keur ibadah dieureunkeun ieu teh kumaha. Itu yang perlu dibenahi itu ya. Itu yang menurut saya. Nah, berbarengan dengan itu menurut saya itu ada analisa ini juga krisis kepemimpinan akhirnya, sebab ya apa kita mau menyalahkan rakyat begitu. Jadi ada yang kurang tepat, termasuk kerusakan lingkungan, sebab itu akibat korban dari sebuah regulator. Siapa yang mengizinkan? Yang anu mah hari atuh sakuat-kuat naga rakyat maling kayu. Paling hiji Dua dua pakai kampak gedok begitu dipanggul, lihat ringkang-ringkang polisi mah umpat. Hari seepna 10 hektar 1000 hektar Pasir. eta mah ieu atunya ngage senso. Di mana rakyat tuh senso. Lalu ditanakna ka mana dasarna ngapung. Iya, pasti lewat Jalan umum. lewat Itu kan kehancuran luar biasa. iya. Ini kan regulasi. Ya, kita kan menyalahin perhutani ada. Nah, apa harusnya satu keberanian. Oke, itu Kang. Nah, akibat itu kita timbul pemikiran, iya anak incu kuring kahareup rek kumaha lamun Jawa Barat kieu. Nah, itu supaya masyarakat tahu hal itu Akan bagaimana nih gitu. caranya ya supaya Akan bahwa ini kita- udah iya, ada dari- krusial nih. Aya- Masalah lingkungan, masalah Aya gejala saat ini anu rek dipilih cenah mah rek dipilih ku masyarakat cenah anu sok muncul dina medsos, anu sok muncul di Facebook, Pet, Google, bukan itu cenah, sehingga disebut nanti survei gitu nya. survei membuktikan Si gitu. A, wah tinggi, si B tinggi, akang mana gitunya suka cetak gitu. Kumaha tah eta Kang? Saya tidak a priori terhadap lembaga survei ya, tetapi saya prihatin kalau misalnya maaf ya, lalu cana naon pimpinan partai teh udah bilang, oh lihat hasil surveinya, loh kumaha kan ada partai teh boga perangkat. Iya. Udah kader-kader sampai desa, sampai ranting, RPC, apalah ranting. namanya gitu. Loh, kenapa nggak nanya ke kadernya begitu? Kok nanya ke lembaga survei? Itu nanya lembaga survei, saya tanya, sok tukang pasang helawe baliho cenah. Ini mungkin nanti saya survei. Aduh, saya bilang enggak. Saya Apa masih tuh ada DPC, ada DPC. saya masih DPT, meyakini terhadap kekuatan moral masyarakat ya. Jadi itu yang menurut saya tidak a priori terhadap teknologi, saya tidak a priori terhadap sebuah lembaga yang melakukan studi dan mengamati, tetapi saya paham hari ini bahwa rakyat sudah dalam kejenuhan dan keinginan sebuah perubahan ya. Oleh karena Itu yang itu penting. tadi bahwa ada naluri yang saya katakan ini kumaha Jawa Barat kehareup. Iya. Nah, itu perlu pemahaman itu. sudah ada kan? Ya, saya kira itu. Perlu pemahaman itu bahwa masyarakat itu harus Perlu mengerti. lahirnya pemimpin yang capable, lihat kepemimpinan yang bersih, yang tegas, Daik beberes. dan mau beberes. Bagi saya kira Terus harus banyak ini, Pak Ari. bukan persoalannya lagi hiung-hiung begitu, terus kuik-kuik. wah dikawal-kawal, wah udahlah semakin mundur kita. Itu, Saya kira siap turun, nuansanya udah. Kita harus menghitung hama orang di desa berapa, kenapa petani ini Gunung-gunung. kenapa padinya tidak berhasil. Kita sudah harus melihat kunaon ieu walungan industri mana nu ngabuang B3. Kita sudah harus mau tegas kunaon tampo mas teh ruksak ieu Jadi baheula. mal dina naon Ya, dina main dina medsos wae gitu kan.
Ya medsos, saya juga main medsos ya, dan Kan itu perlu, untuk turun. masyarakat. Tetapi kan tur, Pak. saya kira perlu ada sebuah hubungan emosional dengan Nah itu yang paling penting, bahwa masyarakat itu memilih itu harus mengerti Pak Ari. Ya, Jangan oke. sampai milih-milih jika tadi nggak sesuai na bari pereum geus Aceng Pikri lah Pak Aceng Pikri. Nah, Ucing dina karung. tahu jika harus ngerti kumaha tah menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ada fenomena ini di Jawa Barat itu, Iya. lingkungan rusak, perlu ketahanan pangan, perlu pemimpin pemimpin benar, yang benar, tegas, bersih dan kredibel gitu. Ya, Nah, itu yang perlu masyarakat ngerti nih saat ini Kang Eka. Ya gimana, bahwa itu harus bagaimana terus kita tidak, disosialisasikan. ya bagaimana kita tidak prihatin. Saya di jarak hanya 2 meter bertemu dengan presiden, dan presiden menyampaikan teguran kepada gubernur kita lewat wakil gubernur. Itu bagaimana 8 triliun APBD tidak terserap. Nah, itu. Dipilih kene teh ku masyarakat. Kan aya badak. Ya, kan jelas bahwa itu menunjukkan ketidakmampuan Ya. pemerintah membuat perencanaan dan anggaran. Ya. Lalu masih mau kok, berani moralnya begitu. Kalau menurut saya Ya. ya minum baygon lah begitu kan. Karena memang tidak dalam kemampuan. Gimana 8 triliun tidak terserap. Ya. Oke Ya, Kang. nah itu ya bagian menurut saya. Jadi ya lepas saya apa jadi nanti peserta atau tidak, saya kira nggak terlalu Iya. persoalan buat kami ya. Tetapi tadi bahwa Jawa Barat perlu ada beberapa hal yang mendesak buat saya. Dan kalau ditanya apa program ke depan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, di samping saya sudah membuat ada beberapa identifikasi tentang hal-hal yang strategis. Pertama, Kang Hari, kembalikan Jawa Barat menjadi lumbung ketahanan kedaulatan pangan nasional. Itu saya kira harus menjadi motivasi, sebab itu basis kita. Kedua, kita ikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, bahwa Indonesia menjadi poros maritim dunia, dan kita punya 2 pantai. Oleh karena itu, di situ saya yang disebut pendekatan budaya, yaitu konsep laut biru hijau ya, artinya bagaimana pantai dipelihara. Ada program laut nukuring, jadi harus milik bersama. Mau kemana, mau ke dunia mana, dari Jawa Barat tuh bisa lewat laut. Tetapi jangan diartikan laut itu hanya menangkap ikan. Ya, tetapi banyak potensi untuk wisata dipelihara secara baik. Lalu lain dibulak-balik, dibudar-badir kayak pasir besi begitu. Aneh. Ya. Lalu kemudian juga kita kaya dengan ekonomi kreatif ya, yang harus menembus pasar dunia. Kita juga harus berbicara tentang Jawa Barat menjadi mengembangkan potensi budaya alamnya untuk objek wisata yang bertaraf internasional. Ya, Dan satu hal lagi, naon tah? saya ingin kemudian Jawa Barat Naon ieu teh? menjadi provinsi bambu terbesar di Asia Tenggara. Oh, itu obsesi Jadi itu. saya punya obsesi 1 juta pohon bambu, bambu. hektar. Coba bayangkan, kalau kita hitung dengan hitungan secara sederhana saja, 1 batang pohon bambu itu dengan angka 30.000. Ya. Kalau kita punya 1 juta hektar dan di bantaran sungai, Berapa itu yang sama akan dihasilkannya? sama dengan 6 kali APBD kita. Wah, itu. Jadi engke moal ditegur deh siga ku Pak Jokowi. Belum dikerek. Ya, saya kira kita silakan masyarakat mengelolanya. Pak Jokowi untuk kasih aja di BUMDes. bambu nih mau gitu. Ya, daripada terlantar ya. Ya. Jadi itu saya kira Oke. beberapa hal yang Ya. menurut saya penting untuk bagaimana kita dalam waktu dekat Merealisasikan dan itu Cita-cita beberapa konsep strategis. Mudah-mudahannya dijadieun. mudah-mudahan terrealisasi. Siga kieu mah. Oke Pak Ari, ini karena waktunya sudah agak sempit nih, udah habis ya. Ya, Terima kita kasih tutup banyak. saja. Terima kasih banyak Kang Eka. Kang Jadi Eka, yang terima penting kasih. pokoknya sekarang masyarakat harus mengerti bahwa Siapa mencoba yang itu jangan dipilih. siapa Jangan yang harus asal dipilih, pilih. jangan asal pilih gitu. Harus ngerti Ya. dulu pemimpinnya siapa gitu. Yang kredibel, yang tegas, yang Daek yang beberes. punya ya daek beberes yang Ya, tadi yang yang merakyat, yang merakyat. yang rakyat. Oke. Oleh karena itu konsepnya harus
kesemestaan dan harus membangkitkan kekuatan rakyat. Itu yang paling penting, Pak Arya. Itu yang kita cari. Terima kasih hatur nuhun Kang Eka. Selama ini tidak ada seperti Iya, itu. nah ya mudah-mudahan aja ini kejadian gitu ya. Gitu. Hatur nuhun Kang Eka, terima kasih. Hatur nuhun pisan ya. Maha tuh. Sampurasun, sampurasun. Dinacun, kata mah Cik Habib. Sampurasun. 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 Oke, sobat aksi, itulah tadi perbincangan kita dengan Kang Eka tentang analisa Pilgub Jabar 2018. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Denny Oseng, Aksi TV melaporkan. Sah.